Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Alhamdulillah ya. Sebelum mulai pelajaran, pertama-tama ayo Mas Tio, ketua kelasnya, pimpin doa terlebih dahulu ya. Doa mulai. Ayo pilih tangannya segini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru mau absen terlebih dahulu ya. Ayo yang pertama, Mas Ganda Tio Prayogo. Ya. Oh, hadir ya. Hadir. Yang kedua, Mas Beni. Hadir. Hadir. Yang ketiga, Narto. Hadir apa enggak? Enggak. Oh, enggak ada. Tapi ada suratnya apa enggak? Enggak ada. Enggak ada. Kenapa? Ada yang tahu sakit apa? Enggak tahu kan. Oh, Alfa ya. Ya. Nanti bersama-sama ya setelah pelajaran masuk ke rumahnya Narto ya. Ya. Jadi kalau ada teman yang sakit atau nggak masuk itu harus tanya kenapa. Nah kalau seperti itu kan kita peduli. Jadi satu sama lain harus rukun ya. Ya. Nah sekarang sebelum masuk ke pelajaran, nah itu ada yang kotor. Coba bersihkan terlebih dahulu. Ayo masuk. Sudah? Ada. Kenapa kita harus membersihkan terlebih dahulu ruangan kelas kita sebelum belajar? Ayo, ada yang tahu? Benny, mungkin? Nah, biar pertama biar sehat. Yang kedua, Tidak ada penyakit. nah biar nyaman ya. Terus bersih itu adalah sebagian dari Iman. iman. Nah, itu yang penting ya. Sekarang Bapak punya salam pengenalan terlebih dahulu. Salam semangat. Jika Bapak tanya, gimana kabarnya anak-anak? Kalian jawab ya, alhamdulillah, luar biasa, semakin lebih baik. Oke? Ya, biar semangat belajarnya. Biar semangat, biar tambah fokus, nanti belajarnya lebih mudah masuk. Ya. Ayo, sama-sama. Bapak awalnya lebih dahulu ya. Anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, semakin lebih baik. Ayo, satu kali lagi. Anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, semakin lebih baik. Nah, oke, sudah ya. Sekarang sebelum masuk, Bapak tanya terlebih dahulu. Tadi sehabis bangun tidur ngapain? Mandi. Masih langsung mandi? Iya. Nah, setelah mandi ngapain? Bantu orang tua. Bantu orang tua. Bantu orang tuanya seperti apa? Nyapu. Nyapu. Terus? Cuci piring. Cuci piring. Terus? Ngepel. Ngepel. Oh, rajin. Kalau Mas Benny ngapain tadi? Mandi. Mandi ibu terus? Masak. Oh, masak juga. Oh, berarti sudah sarapan ya? Udah sarapan atau belum? Sudah. Sudah semua? Sudah. Kenapa harus sarapan? Biar semangat. Biar semangat sekolahnya ya. Terus yang kedua biar sehat juga. Kalau nggak sarapan nanti lemes, belajarnya jadi nggak ngantuk, nggak semangat gitu ya. Nah minggu kemarin kan kita belajar mengenai ada yang ingat apa lupa? Sifat-sifat benda ya. Ya. Sifat-sifat benda itu ada berapa? Ada yang ingat? Tiga. Ada tiga. Satu sebutkan maksudnya. Cair. Benda cair. Dua ini. Padat. Benda padat bagus. Yang ketiga. Gas. Benda gas. Nah, benda padat itu contohnya seperti apa? Pensil. Pensil ya, seperti yang anak-anak gunakan waktu menulis. Terus yang kedua, apa lagi? Lilin. Koprak, Lilin. lilin juga termasuk. Terus bunga ya, foto juga termasuk. Terus kalau benda cair, Air. minuman itu ya, Ya. seperti minuman mineral, terus air putih yang biasa diminum sehari-hari.
Tuh, kalau benda gas, Angin. angin. Parfum. Parfum ya, itu juga termasuk benda gas. Sekarang masuk ke pembelajaran kali ini, hari ini ya. Setelah kemarin belajar sifat benda, sekarang belajar mengenai isolator dan konduktor. Ya. Sebelumnya tadi malam sudah belajar apa belum? Minggu kemarin kan sudah Bapak bilang, ayo belajar anak-anak. Minggu depan kita belajar mengenai isolator dan konduktor. Dibaca bukunya halaman 50 sampai 70. Sudah baca belum? Sudah. Belum. Kok masih ragu-ragu jawabnya? Bapak jelaskan terlebih dahulu mengapa kalian perlu belajar ini. Yang pertama ya, supaya kalian bisa paham mana benda-benda yang dapat menghantarkan benda panas ataupun benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Jadi biasanya kan kalian kalau suka main api ya, nah suka main api kemudian biasanya pakai sendok dibakar ataupun pakai kayu. Nah itu kan berbahaya. Jadi setelah belajar ini, Bapak harap kalian tidak sembrono kalau main ya. Yang pertama yaitu isolator. Isolator apa? Isolator. Benda yang tidak memadamkan panas. Benda yang bagus, Mas Beni. Benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Tepuk tangan lebih dahulu. Terus yang kedua yaitu Benda yang menghantarkan konduktor. Apa? Mas Tio, tahu mungkin? Apa? Benda yang menghantarkan panas. Benda yang dapat menghantarkan Panas. betul. Nah, jadi itu artinya ya, isolator yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Kalau konduktor, benda yang dapat menghantarkan panas. Nah, kemudian ini ada tanda panah ya. Tanda panah turun, tanda turun. Nah, berarti yang sebelah sini ini pembatasnya ya. Sebelah sini berarti ini apa? Contohnya ya. Contohnya. Yang pertama ada apa? Sendal. Sendal. Oh, bagus. Sendal itu biasanya apa? Biasanya dipakai kalau apa sama anak-anak? Main. Kalau main. Kenapa harus pakai sendal? Biasanya kan ibu, bapak bilang, ayo kalau keluar pakai sendal. Kenapa? Biar apa? Kakinya tidak kepanasan. Biar kakinya tidak kepanasan, bagus. Yang kedua apa lagi? Biar kakinya tidak terkena Benda-benda tajam ya. Jadi fungsinya sandal itu untuk melindungi kaki ya, betul. Nah, sandal itu terbuat dari apa? karet. Dari karet ya. Sudah tahu berarti ya. Terus sandal ini termasuk benda apa ya? Isolator. Isolator ya. Benda padat. Kemudian termasuk benda isolator. Bagus. Nah, sekarang ke sini. Yang kedua apa? Serok. Entong ya. Entong. Centong. Biasanya dibuat untuk apa? Nasi. Untuk mengambil nasi. Ya, sebelum makan kan pakai centong terlebih dahulu. Diambil dari magicom, ditaruh di piring, kemudian bisa dimakan ya. Centong ini terbuat dari plastik. Ayo Mas Beni. Centong merupakan benda apa? Isolator apa konduktor? Isolator. Isolator. Jadi tidak dapat menghantarkan panas. Nah, jadi seperti itu ya. Kan kalau di magicom kan panas. Ya, ngambil nasi itu panas sekali. Nasinya panas. Kemudian Beni mengambilnya pakai centong, diambil. Jadi panasnya itu tidak merambat ya. Jadi makanya centong itu biasanya terbuat dari plastik, dari kayu, tidak ada yang terbuat dari besi ataupun aluminium. Nanti setelah pembelajaran ini semua selesai, kita praktek ya, supaya kalian paham mana yang benda yang dapat menghantarkan panas, mana yang benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Kemudian ini yang ketiga, pensil. Oke, bagus. Kemudian sebelahnya baju dan celana. Baju dan celana terbuat dari apa ya? Kain.
Kain ya. Yang ini yang bawahnya Botol. botol plastik, botol apa? Botol mineral ya. Ini terbuat dari apa? Plastik. Terbuat dari plastik. Kenapa kok terbuat dari plastik? Kok nggak terbuat dari besi mungkin? Kan kalau minuman kan biasanya ada yang panas. Kalau minumannya panas, terus botolnya pakai besi, ada yang tahu apa enggak? Gimana jadinya botolnya? Panas apa dingin? Panas. Jadi kalau pakai besi botolnya panas. Kalau pakai plastik botolnya apa? Dingin. Bagus. Terus yang ini serok sama biasanya pasangannya apa? Sutil. Serok sama sutil atau spatula ya. Itu pasangannya. Serok bagian yang bawah ini terbuat dari apa? Besi ya? Nah, kalau bagian yang atas itu terbuat dari kayu. Mengapa terbuat dari kayu? Ayo. Ada yang tahu? Biar panas. Kalau Ya. besi, Ayo Mas Beni angkat tangan terlebih dahulu. Saya Pak. Nah, ayo gimana Mas Beni jawab? karena kalau tidak pakai kayu nanti kalau pakai besi kayu bisa. Kepanasan. Betul sekali. Ayo tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, jadi yang bawah itu benda konduktor terbuat dari besi, yang atas itu benda isolator ya. Kayunya ini isolator. Sekarang kita geser ke sini. Sini ya. Yang ini yang pertama apa? Paku. Terbuat dari besi. Ya, betul. Biasanya paku itu dibuat untuk apa? Buat rumah, buat tutup itu ya. Jadi kan kalau kayu ada dua, kemudian mau digabungkan jadi satu seperti ini. Biasanya kan dipakai besi ya, pakai paku. Jadi paku ini bendanya benda apa? Konduktor ya. Nah ini, mungkin masih belum banyak yang tahu. Apa namanya? Nggak tahu kan? Pernah lihat kabel? Pernah main kabel? Kabel itu yang ada di atas rumah, kemudian biasanya dibuat apa? Kalau main HP, nah biasanya sering main HP kan? Kalau baterainya habis, di apa? Dicas kan? Nah, dicas kan ada kepala chargernya, kemudian ada apa? Yang panjang, ada kabelnya. Nah, tembaga ini ada di dalam kabel. Jadi kalau kabelnya dibuka, dikrempen itu ada tembaganya. Nah, itu namanya tembaga ya. Jadi tembaga ini merupakan benda apa? Konduktor, bisa menghantarkan panas. Oke. Wah, belajarnya kok mulai lemes ini. Ayo sekarang berdiri. Bapak punya permainan terlebih dahulu. Sekarang permainannya gini ya. Kalau Bapak bernyanyi, kalian Denny dan Mas Tio ikuti ya. Seperti ini nyanyinya. Siapa yang suka belajar tepuk tangan? Siapa yang suka belajar tepuk tangan? Siapa yang suka belajar? Mari kita lakukan. Siapa yang suka belajar tepuk tangan? Siapa yang suka membaca bilang aku? Siapa yang suka membaca bilang aku? Siapa yang suka membaca? Mari kita lakukan. Siapa yang suka membaca bilang aku? Nah, seperti itu ya. Sekarang kita bareng-bareng. Satu, nyanyinya bareng-bareng juga ya. 1, 2, 3. Siapa yang suka belajar tepuk tangan? Siapa yang suka belajar tepuk tangan? Siapa yang suka belajar? Mari kita lakukan. Siapa yang suka belajar tepuk tangan? Siapa yang suka membaca bilang aku? Siapa yang suka membaca bilang aku? Siapa yang suka membaca? Mari kita lakukan. Siapa yang suka membaca bilang aku? Lah, oke, tepuk tangan. Ayo dulu balik. Nah, sudah semangat lagi?
Nah, kalau ngantuk, nggak apa-apa bila kita bisa permainan atau kita bisa yang seperti tadi, biar belajarnya itu masuk. Percuma kalau bapak menjelaskan semua, kalian nggak fokus, ada yang main sendiri, ada yang ngantuk, nanti belajarnya kan nggak masuk. Jadi biar semangat, kemudian kita time break terlebih dahulu seperti tadi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya. Tadi sampai mana? Ayo. Sampai tembaga ya? Iya. Sekarang ayo di bawahnya. Nah, sekarang tadi sudah Bapak jelaskan. Ada yang ditanyakan? Semua paham? Tuhan. Paham? Tuhan. Nah, kalau sepaham, nanti Bapak ganti tanya. Tanya kalian harus jawab, harus bisa. Katanya paham. Kalau nggak bisa, tanya, acungkan tangan. Nama saya Benny. Saya bertanya ini. Nah, kalau nggak paham harus seperti itu ya. Kalau nggak ada yang tanya, Bapak yang tanya. Ganti ke tanya kalian. Ayo, tanya mau nggak? Nah, Ayo, Mas Benny. Isolator itu apa? Benda yang tidak mengantarkan panas. Panas ya. Biasanya benda isolator itu terbuat dari apa? Karet. Karet, Plastik. plastik, Kayu. kain, terus kayu. Lah betul sekali. Nah, ternyata Mas Benny paham ini. Terus yang konduktor, Mas Tio. benda yang mengantarkan panas. Panas. Contohnya seperti apa? Besi, Besi itu bahannya ya besi. Kemudian aluminium, aluminium, emas, emas, perak. perak. Nah, betul semua ini. Ayo, tepuk tangan. Sudah paham sepertinya ya. Sekarang Bapak panggil satu persatu, maju, kemudian Bapak tanya dan ditulis ya. Tadi kan belum tulis. Sekarang Bapak ajak yang ini. Mas Tio maju. Tulis ya. Ayo tulis. Setrika ya. Betul. Ayo kembali lagi. Sekarang yang ini. Mas Benny maju. Paku ya, betul. Kemudian, ini banyak ya. Jadi nanti sisanya dikerjakan di buku. Kemudian kalau nggak selesai bisa dibuat PR ya. Sekarang kita langsung ke prakteknya. Ya, sekarang ayo coba sekarang ini Mas Benny pegang. Ini apa namanya? Yang dipegang apa? Putih. Lidi ya. Terbuat dari apa? Kayu apa besi? Kayu. Kayu. Nah, kalau kayu itu benda apa? Isolator apa konduktor? Isolator. Isolator, betul. Sekarang ini coba praktek ya, biar kalian paham. Pegang ini, sini, dibakar. Bakar ya. Nah, ini panas apa enggak? Enggak kan? Kalau isolator itu panasnya enggak merambat. Jadi kalau dibakar gini, meskipun dipegang di sini, itu tidak panas ya. Nah, itu kalau isolator. Jadi kalau misalkan masak pakai serok, kemudian dikasih kayu, tidak panas. Jadi kalau seroknya terbuat dari besi semua, kalau mau ngambil kan besi semua, nggak ada apa-apa kan? Itu harus pakai apa? Harus pakai kayu atau kain ya, biar nggak panas. Tuh. Jadi isolator itu tidak dapat mengantarkan panas ya. Sekarang yang kedua, Mas Tio, ayo coba maju. Gantian. Pegang terlebih dahulu.
Coba maju ke depan tangannya. Nah, mulai panas kan? Iya. Kenapa kok panas? Karena merupakan benda apa ini? Konduktor. Konduktor ya? Benda konduktor kan? Makanya kalau konduktor itu bisa mengantarkan panas. Jadi kalau benda isolator tidak dapat Mengantarkan panas. panas, kalau konduktor Mengantarkan mengantarkan panas ya. Ya. Jadi kita tahu ya. Jadi kalau mau main-main harus tahu mana benda yang dapat mengantarkan panas, mana benda yang tidak dapat mengantarkan panas ya. Ayo sudah, prakteknya sudah, sekarang bisa duduk. Sebelum Bapak tutup pertemuan kali ini, sebelum kalian pulang, Bapak ulas lagi. Bapak pengen tahu apakah kalian benar-benar paham dengan penjelasan Bapak tadi, kemudian praktek gimana hasilnya ya. Saya ulang terlebih dahulu. Ayo Mas Beni, bisa jelaskan apa itu isolator? Isolator benda yang tidak Mengantarkan panas, betul, bagus. Terus contohnya benda isolator? karet, Karet, plastik, plastik, kayu, kayu, kain, kain. Nah, contoh bendanya seperti apa? Kalau karet itu seperti apa? sandal, Sendal. Kalau kain apa? baju, Baju. Terus yang kedua, Mas Tio. Tadi kan Mas Beni sudah jelaskan benda-benda isolator. Terus yang dijelaskan yang kedua yang belum apa? konduktor. 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 Contoh benda dari konduktor apa aja? Terbuat dari apa saja? Paku. Terus Setrika. setrika, Kunci. kunci, Kemiti. kemiti, Panci. panci. Nah, kalau bahannya terbuat dari besi, Besi. Aluminium. aluminium, Emas. emas, Perak. perak, dan Tembaga. tembaga. Wah, jatuh semua. Tangan. Nah, sekarang pembelajarannya sudah selesai. Tadi kan ini ada yang belum. Nanti dibuat PR ya. Bapak kasih soal, kemudian dikerjakan di rumah. Belum pulang. Kita berdoa terlebih dahulu ya, biar tadi belajarnya apa? Belajarnya itu bisa Manfaat. bermanfaat, betul. Yang kedua, bisa masuk ya, bisa berguna. Nah, ayo. Tadi kan dipimpin oleh Mas Tio, sekarang dipimpin oleh Mas Beni. Berdoa terlebih dahulu ya sebelum pulang ya. Ayo. 1, 2, 3 namanya. berdoa mulai. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih ya sudah belajar kali ini. Jangan lupa minggu depan belajar lagi ya. Ya. Dibaca bukunya, buku halaman 70 sampai 80 ya. Nanti minggu depan Bapak tanya lagi, hari ini kita belajar apa? Minggu depan Bapak tanya. Ya, biar tidak lupa, harus belajar ya. Belajar itu setiap hari. Ya, meskipun nggak lama, yang penting belajar ya. Jangan main terus, oke? Oke. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran yang tadi saya gunakan ketika simulasi. Strategi pembelajaran yang saya gunakan ialah strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Definisinya adalah strategi pembelajaran ini dirancang khusus untuk siswa dalam menunjang belajar yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang diajarkan selangkah demi selangkah. Nah, itu adalah definisi yang diungkapkan oleh Sujana dalam Hamka dan kawan-kawan pada tahun 2005. Pengetahuan deklaratif itu maksudnya adalah pengetahuan tentang sesuatu
Jadi misalkan ya, dalam simulasi tadi, apa sih definisi dari isolator dan konduktor? Nah, itu kan ada penjelasannya. Itu adalah termasuk dari pengetahuan deklaratif. Sedangkan pengetahuan prosedural adalah berkaitan dengan bagaimana cara ataupun melakukan sesuatu. Misalkan, bagaimana cara untuk membuat batik, bagaimana cara untuk melakukan eksperimen isolator dan konduktor. Nah, itu kan ada tahap-tahapnya. Itu adalah termasuk dari pengetahuan prosedural. Sedangkan untuk pola kegiatan selangkah demi selangkah, itu dalam pembelajaran siswa diajarkan selangkah demi selangkah. Jadi tidak runtut ataupun tidak langsung, maksud saya tidak langsung mulai dari awal sampai akhir, melainkan selangkah demi selangkah. Jika siswa bisa, kemudian dilanjut ke pembelajaran atau tahap selanjutnya. Kemudian masuk ke poin-poin strategi pembelajaran langsung. Yang pertama adalah strategi ini berlandaskan pada teori behaviorisme. Jadi teori behaviorisme adalah teori yang mengatakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku. Oke? Perubahan perilaku maksudnya adalah perubahan dari siswa yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, ataupun siswa yang sebelumnya tidak tahu apa itu isolator dan konduktor, kemudian siswa menjadi tahu. Itu adalah landasan teori behaviorisme. Kemudian poin yang kedua, strategi ini berpusat pada guru. Jadi mulai pembelajaran awal sampai akhir, guru mengendalikan situasi pembelajaran atau menjadi pusat utama dalam penyampaian materi kepada siswanya. Kemudian masuk ke langkah pembelajarannya. Yang pertama yaitu ada orientasi. Orientasi poin-poinnya, guru menjelaskan pentingnya materi. Yang kedua, tujuan akhir. Jadi setelah membuka pelajaran ataupun pendahuluan, kemudian guru menjelaskan pentingnya materi yang akan diajarkan. Misalkan untuk isolator dan materi konduktor itu adalah materi yang penting untuk diajarkan. Mengapa? Supaya siswa dapat mengetahui benda-benda yang termasuk isolator dan konduktor. Kemudian pada tujuan akhirnya, siswa dapat menerapkan ataupun mempraktikkan, memiliki skill, keterampilan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu membedakan mana benda isolator dan konduktor. Nah, dari situ siswa tidak lagi sembrono dalam menggunakan benda-benda yang dapat mengakibatkan dampak kepada diri mereka sendiri ataupun kepada siswanya. Kemudian masuk kepada langkah kedua, yaitu demonstrasi, menjelaskan dan mempraktikkan langkah-langkah materi. Setelah kita menjelaskan, kemudian kita mempraktikkan langkah-langkah materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, pelatihan terbimbing. Guru membimbing satu persatu siswa agar mampu mengulang konsep dan struktur materi yang telah diajarkan. Jadi setelah guru menjelaskan materinya selangkah demi selangkah, guru juga dapat memberikan rangsangan atau stimulasi untuk merangsang sampai di mana kemampuan menangkap siswa dalam pembelajaran. Contoh ya, misalkan Mas Tio, salah satu siswa yang tadi saya ajarkan, coba sebutkan 5 contoh benda isolator. Nah, itu termasuk pelatihan terbimbing. Semua siswa kita cek untuk pelatihan terbimbing satu persatu. Untuk poin yang keempat yaitu umpan balik. Guru memberikan pertanyaan ataupun mengecek kemampuan siswa. Hampir sama dengan pelatihan terbimbing, namun perbedaannya sedikit kepada dalam memberikan umpan balik. Jadi diharapkan siswa memberikan penjelasan ataupun feedback kepada guru untuk supaya guru mengetahui kemampuan siswa. Sedangkan untuk poin yang kelima atau poin yang terakhir dalam langkah pembelajaran direct instruction ya, yaitu pelatihan lanjutan. Jadi pelatihan lanjutan ini adalah pelatihan di luar kelas. Misalkan tadi pembelajaran tidak selesai, sedangkan waktu yang diberikan itu sedikit. Jadi guru bisa memberikan PR di rumah kepada siswa supaya siswa dapat memiliki pelatihan lanjutan di luar pembelajaran di kelas, bisa memberikan PR ataupun tugas-tugas yang lainnya.
Nah, itu adalah ringkasan mengenai strategi pembelajaran langsung atau direct instruction.